Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Bersama Budia kita akan belajar IPA. Melanjutkan yang kemarin, karena kalian sudah belajar bagian-bagian rangka, baik dari rangka kepala atau tengkorak, lalu rangka badan, kemudian rangka anggota gerak, di mana rangka anggota gerak dibedakan menjadi dua, yaitu rangka anggota gerak atas, atau yang dimaksud adalah tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yang dimaksud adalah kaki. Nah, karena kalian sudah belajar bagian-bagian rangka dan kalian sudah tahu nama-nama dan letak-letaknya, tidak afdol rasanya kalau kalian tidak tahu fungsinya. Maka hari ini nanti kita akan mempelajari tentang fungsi rangka. Nah, apa saja fungsi rangka itu? Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Membentuk dan menegakkan tubuh. Misalnya ini, bentuk hidungnya manusia seperti ini. Nah, itu karena di dalamnya ada tulang hidung kan kemarin. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tulang jari bentuknya seperti ini. Itu membentuk. Menegakkan tubuh. Saat kita berdiri, kaki kita sebagai penyangga. Di dalam kaki ini kan terdapat beberapa tulang yang sudah kita pelajari kemarin. Bukan hanya saat berdiri, ketika kita duduk, badan kita juga bisa tegak, karena di belakang tubuh kita ini ada tulang punggung dan tulang-tulang yang lain yang menyangga tubuh kita. Itu fungsi rangka yang pertama. Kemudian fungsi rangka yang kedua, yaitu tempat melekatnya otot. Otot manusia, misalnya di lengan ini ada otot. Nah, ini bisanya melekat atau menempel itu karena di dalamnya ada rangka. Kalau tidak ada rangka, ototnya nggak bisa nempel, nggak bisa melekat. Jadi fungsi rangka yang kedua, yaitu tempat melekatnya otot. Lalu fungsi rangka yang ketiga, yaitu melindungi organ-organ penting. Nah, namanya saja organ-organ penting, jadi harus dilindungi. Misalnya kalau orang penting aja, pasti kan juga ada asistennya, ada pengawalnya, ada yang melindungi. Nah, organ penting pun juga demikian, harus dilindungi. Nah, apa saja yang termasuk organ-organ penting itu? Nih, ini di sini ada gambar otak. Fungsinya otak apa tahu anak-anak? Untuk berpikir. Otak itu juga sebagai pusat semua dari syaraf tubuh kita, dari kepala sampai kaki itu pusatnya di otak. Otak yang menyuruh syaraf-syaraf itu supaya bergerak. Bicara itu kan semuanya dari otak yang mengendalikan. Sangat banyaknya manfaat otak, dan otak itu kan bentuknya
lunak itu mas, lunak empuk. Kalau kalian pernah lihat otak ayam, otak kambing itu kan empuk sekali kan, lunak sekali. Nah, otak manusia pun juga seperti itu. Makanya otak itu harus dilindungi. Nah, bagian apa yang melindungi? Karena otak itu letaknya di kepala, maka dilindungi oleh rangka kepala atau tengkorak. Jadi misalnya ada yang jatuh gitu ya kepalanya, itu otaknya tetap terlindungi, tidak mudah terbentur karena ada rangka kepala atau tengkorak yang melindungi otak. Selain otak, di rangka kepala juga melindungi organ-organ penting yang lain, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, alat pernafasan bagian atas. Indera penglihatan itu apa dong? Indera penglihatan. Indra itu apa tuh? Tangga saya tuh ada namanya Indra, saudara saya ada namanya Indra. Ya itu nama orang juga ada yang namanya Indra. Tapi di sini yang dimaksud indera penglihatan itu yaitu adalah mata. Indera pendengaran, telinga. Alat pernapasan bagian atas adalah hidung. Jadi, rangka kepala atau tengkorak melindungi organ-organ yang penting. Contohnya otak, mata, telinga, hidung. Itu yang dilindungi oleh bagian rangka kepala atau tengkorak. Kemudian organ penting lain yang dilindungi. Nih, di sini ada yang warna merah ini. Kalau di bagian di sini, coba kalian pegang. Nah, di sini ada tulang leher. Di mana tulang leher ini fungsinya adalah melindungi yang ada di leher. Nah, apa organ yang ada di leher? Yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan kita dilindungi oleh tulang leher. Tulang leher fungsinya melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian selanjutnya, organ penting yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita. Ada jantung, ini jantung. Ini jantung. Jantung itu fungsinya memompa darah. Jantung itu tidak pernah berhenti, selalu kerja terus dari kalian lahir sampai sekarang. Ada yang jantungnya pernah berhenti? Kalau jantungnya berhenti, innalillahi. Nih, jantung dan paru-paru. Paru-paru yang bagian bintik-bintik ini loh, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Yang di sini tulisannya lungs, ini loh, lungs, bahasa Inggrisnya paru-paru. Nah, karena pentingnya paru-paru dan jantung ini dan wujudnya itu sangat lunak, di mana paru-paru dan jantung dia selalu bekerja, tidak pernah berhenti. Paru-paru untuk bernafas, jantung untuk memompa darah, tak pernah berhenti. Nah, karena pentingnya organ-organ tubuh tersebut harus dilindungi. Ya, biar itu tadi, kalau misalnya saat jatuh tidak mudah terbentur. Nah, bagian apa yang melindungi jantung dan paru-paru? Yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Ini tulang, kemarin kita sudah belajar ya, tulang dada yang mana? Ini tulang dada, memanjang dari atas ke bawah. Tulang rusuk ini
yang ada angka-angkanya ini loh. Yang dari atas ke bawah bengkok-bengkok ini tulang rusuk. Jadi fungsinya tulang dada dan tulang rusuk di sini adalah melindungi organ penting. Yang dimaksud adalah jantung dan paru-paru. Dia ulang ya fungsi rangka tadi. Yang pertama apa? Membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, fungsi rangka tempat melekatnya otot. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ penting. Contoh organ-organ penting: otak, mata, telinga, hidung, tenggorokan, kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan dilindungi oleh tulang leher. Dan jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Nah, itu fungsi-fungsi dari rangka manusia. Sekarang kalian semua sudah paham kan? Sudah ngerti kan? Nah, kalau sudah belajar pastinya juga sudah tahu apa saja fungsinya rangka. Kalau sudah tahu jangan hanya sekedar tahu, tapi juga diaplikasikan. Diaplikasikan gimana, Bu? Ya, setidaknya kalian jadi lebih bersyukur ya. Kalau kemarin kan belum tahu apa tuh rangka, apa tuh tulang. Nah, sekarang jadi tahu bahwa kita tuh dikaruniai oleh Allah banyak sekali. Ya rangka, ya tulang. Coba aja bayangkan kalau tanpa rangka, tanpa tulang, gimana kita mau berdiri? Nah, dan juga ada organ penting yang lain yang sangat besar fungsinya. Itu pun organ penting itu pun dilindungi oleh tulang-tulang tadi ya. Nah, itu juga karunia Allah. Maka kalian juga harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Ya, mengucap alhamdulillah sudah diberi karunia kenikmatan yang besar oleh Allah. Tubuh yang sehat, lengkap. Tanpa kalian minta kan? Sudah diberi gratis. Bagian-bagian beserta fungsinya lengkap loh. Sehat semua. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dikaruniai juga kita ibadahnya ditingkatkan. Sholatnya, ngajinya. Ayo, setelah ini istirahat kan? Jangan lupa luangkan waktu untuk sholat duha. Udah kelas 5 Mas, Mbak ya. Sholat duha. Nanti setelah itu lanjut belajar lagi. Gitu nggih. Mungkin itu saja yang bisa dia sampaikan hari ini. Oh ya, karena materi rangka itu sudah selesai, bagian-bagian tulang dan fungsinya, hari Rabu kita ulangan ya. Siap ya? Bagian-bagian rangka, nama-nama tulang dan fungsinya. Ya, kita ulangan ya hari Rabu ya. Oke, siap ya? Siap pastinya. Ya, itu dulu ya. Yuk kita akhiri pelajaran IPA hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.